Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk materi poster, slogan, dan iklan. Terima kasih untuk Ibu Juwita Ruli yang sudah menyediakan PowerPoint yang saya ambilkan dari site player. Selanjutnya, untuk pengertian poster. Poster merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Kemudian yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum, bisa berupa pengumuman atau iklan dan tulisan gambar yang mencolok. Itu pengertian poster ya. Ininya dipasang di tempat umum sama-sama di sini ya, antara pengertian 1 dan 2. Selanjutnya dapat disimpulkan ya, poster adalah plakat atau media promosi yang berfungsi untuk menginformasikan suatu hal yang bersifat komersial kepada masyarakat luas, kemudian dilengkapi gambar-gambar yang menarik dan menggunakan bahasa yang komunikatif atau berisi himbauan, ajakan, ataupun penawaran. Ya, berupa plakatnya di sini ya, media promosi, plakatnya hampir sama dengan spanduk, itu hampir mirip lah. Fungsinya untuk menginformasikan dan bisa bersifat komersil. Komersil artinya berhubungan dengan perdagangan, bisa juga ya, hubungannya dengan barang-barang komersial ya. Terus kepada masyarakat luas, tujuannya untuk masyarakat luas. Kemudian dilengkapi gambar yang menarik, ada gambarnya. Terus bahasa komunikatif itu. Selanjutnya, pemasangan poster biasanya di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit ya, rumah sakit dan sebagainya. Ditempelkan di dinding atau tembok, dipasang di pinggir-pinggir jalan. Dan bisa melihat poster bisa di dinding atau di pinggir jalan. Itu kadang ada yang pohon dipaku, itu ya, kasihan juga ya pohonnya, termasuk kategori poster. Tujuan pemasangan poster adalah agar sesuatu yang ada di dalam poster itu dapat diketahui umum, menjadikan masyarakat umum tertarik untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut ya. Kemudian ada bahasa posternya, itu bahasa singkat ya, poster itu harus singkat, kemudian jelas, efektif, mudah dimengerti, dan menarik perhatian. Ini bahasa yang harus digunakan dalam poster ya. Bedanya itu singkat, jelas, efektif. Jadi kalimatnya pendek-pendek biasanya. Ini bisa 1 kata, 2 kata, 3 kata. Kalau terlalu panjang hampir seperti nanti pengumuman ya. Syarat pembuatan poster. Yang pertama, ukuran disesuaikan dengan target pembaca. Ya, jaraknya 7 sampai 10 meter ya. Namanya poster. Kalau poster di jalan itu dipasang agak besar. Kalau ukurannya kecil ya, otomatis yang membaca akan sulit. Beda dengan yang ditempel di tembok, mungkin akan berukuran lebih kecil. Karena sasaran yang di tembok, yang membaca kan otomatis berjalan kaki. Beda dengan di jalan, otomatis kan banyak orang lewat menggunakan kendaraan. Kemudian dipasang di tempat yang strategis ya. Tujuannya tempat strategis adalah agar mudah terbaca. Makanya jangan heran, di pinggir jalan kan banyak orang lewat, itu tempat strategis. Atau di sekolah misalkan di papan pengumuman juga bisa. Maaf. Penggunaan huruf besar dan jelas dibaca. Ya, jelas. Kalau hurufnya kecil-kecil maka akan sulit dibaca. Jadi nanti dikhawatirkan kalau hurufnya kecil pesan tidak akan tersampaikan.
Kemudian ada prinsip penyusunan poster. Yang pertama, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Ya, jelas harus tuh. Poster kebersihan lingkungan, gambarnya ya orang buang sampah pada tempatnya, ya gitu. Misal poster COVID ya gambarnya orang memakai masker atau cuci tangan, ada hubungannya. Kemudian prinsip yang kedua, kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi, sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Jadi harus ada kata yang menarik, berpengaruh. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Jelas. Tadi ada kata buang sampah pada tempatnya, itu kan tidak terlalu panjang, mudah dipahami, mudah diingat. Prinsip yang keempat, dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui halayak dengan cepat dan menarik. Tidak perlu kalimat yang banyak, gambar sudah mewakili poster. Saya contohkan tadi, ada poster anak buang sampah pada tempat sampah. Itu kan sudah menjelaskan kalimat, ada anak buang sampah, itu sudah jelas berarti itu anak yang buang sampah agar tidak kotor lingkungannya. Selanjutnya, jenis-jenis poster, diantaranya ada poster niaga, hubungannya dengan perdagangan niaga. Ada poster penawaran, yang menawarkan barang, bisa juga penawaran tanah juga bisa ya, ataupun penawaran kendaraan. Terus yang ketiga, poster kegiatan. Misalkan kegiatan, istilahkan event budaya, itu kan sudah termasuk poster kegiatan. Poster pendidikan, ya yang dipasang di tempat-tempat pendidikan, di sekolah gitu, ada posternya kan ya. Ada gerakan literasi, itu kan juga masuk poster pendidikan. Kemudian ada poster hiburan. Misalkan diadakan acara band, nonton bareng band, tambal band misalkan ya. Itu poster hiburan. Ataupun intinya yang hiburan, bisa acara band, ada acara misalkan nonton bareng kuda lumping ya. Itu juga masuk poster hiburan. Yang keenam adalah poster layanan masyarakat. Itu yang mungkin yang sekarang lagi tren kan adalah corona, COVID ya, COVID-19. Posternya kan di mana-mana ada. Hampir di jalan, di sekolah, di semua instansi ada. Selanjutnya, poster niaga ini, poster bersih atau bisnis ya. Poster bersifat menarik pembaca untuk membeli menggunakan suatu barang atau jasa. Ya. Barang atau jasa. Di sini ini kan menarik, Oreo goreng. Ini kan sudah anti mainstream ya. Biasanya Oreo langsung dimakan, dibikin roti, udah jadi roti ya. Ini digoreng. Ini kan sudah menarik perhatian dulu. Ada Oreo goreng toh, gitu ya. Nanti mungkin kalian bikin lagi Oreo bakar ya. Terus tambah lagi Oreo cincang dan macam-macam. Itu ada kekhasan. Ini kan Oreo goreng, berarti Oreo yang digoreng. Kemudian poster kegiatan, poster yang bertujuan untuk memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam acara tersebut. Di sini ada kegiatan. Saya contohkan di sini ada festival literasi sekolah. Ya. Ini bisa masuk poster pendidikan sebenarnya ini ya. Kegiatan misalkan ada yang di daerah kalian mungkin ada acara kegiatan budaya ya. Contoh dari poster kegiatan. Kemudian poster pendidikan atau poster penerangan pendidikan bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Ya, ini contohnya ini ya, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Terus juga misalkan berbanyak baca maka menambah ilmu, itu juga bisa. Ada poster hiburan. Nah, di sini ada poster hiburan, ini ada
Hiburan rakyat, saksikan hiburan rakyat. Nah, ada bintang tamunya Republik, ini udah kadaluarsa ya. Tahun 2016. Sekarang sudah 2020. Kemudian ada poster layanan masyarakat. Berisi hal-hal yang mengenai pelayanan kesehatan atau bidang lain yang sifatnya mengunggah kesadaran masyarakat akan kepentingan bersama. Di sini adalah contoh, ada poster posyandu punya balita, ditimbang di posyandu ya. Ini kan poster untuk posyandu. Sasarannya adalah anak-anak balita. Tujuan yang dituju adalah ibu-ibu biar selalu ngantar anak balitanya ke posyandu. Kemudian ada poster novel coronavirus COVID-19. Ini juga tentang ada pencegahannya di sini. Termasuk poster layanan masyarakat. Poster sudah, kita lanjut ke slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Ada kalimat slogan misalkan singkat, di sini kalimatnya ciri khas di kalimat slogan adalah singkat dan penuh makna. Contoh, pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka tetap merdeka. Kemudian, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Hadis Nabi ini ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Budayaku, budayamu, budaya kita semua. Itu kan ada kalimatnya yang singkat, maknanya banyak ya. Slogan. Nah, ini contoh slogan. Slogan ya mirip-mirip dengan kayak poster ya. Cuma kan efektivitas kata yang digunakan di sini. Ada pengetahuan adalah kekuatan yang tidak mengenal batas. Itu slogan. Gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Ini buah ada semangatnya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Kebersihan sebagian dari iman. Itu ya. Terima kasih. Lanjut lagi ya. Sudah slogan. Poster sudah slogan. Kemudian iklan. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Tujuannya untuk mempengaruhi khalayak. Khalayak itu tidak bersama dengan orang banyak ya. Sasarannya masyarakat luas yang jumlahnya tak dapat ditentukan dan tinggalnya berpencar-pencar. Digunakan untuk menyampaikan gagasan, produk atau jasa. Tuh. Ditinjau dari isinya, iklan harus objektif. Objektif itu apa adanya dan jujur ya. Objektif dan jujur berkelindan hubungan. Yang kedua adalah menarik. Isinya harus menarik biar orang tertarik ya. Singkat dan jelas. Iklan juga harus singkat dan jelas ini. Biar orang mudah tahu informasi apa yang disampaikan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan syarat. Jelas ini biar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Dari segi bahasa, iklan harus mudah dipahami, mudah diingat, persuasif atau ajakan, ini berisi ajakan atau himbauan atau isinya mempengaruhi. Terus kemudian menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas. Itu bahasa iklan. Dapat disimpulkan, iklan adalah sebuah ajakan atau bujukan kepada para pembaca, pendengar maupun penonton yang menerima informasi tersebut untuk memakai atau menggunakan segala macam hal yang ditawarkan dari si pemberi tawaran tersebut dan tindakan tersebut menguntungkan bagi si pembuat iklan. Gampangnya saja ya, mungkin di surat kabar, di televisi juga banyak iklan itu ya. Itu kan tujuannya menguntungkan yang buat. Nah, struktur kata dalam iklan. Yang pertama, menggugah. Mencermati kebutuhan konsumen apa ya, pengennya apa, memberikan solusi dan memberikan perhatian.
Yang kedua, informatif. Kata-kata harus jelas, bersahabat, komunikatif, tidak bertele-tele, apalagi sampai mengabaikan durasi penayangan. Ini hubungannya dengan durasi ya, ini kalau di televisi hubungannya dengan biaya juga. Komunikatif berarti pesan yang disampaikan sampai pada pendengar atau yang dituju. Yang ketiga adalah persuasif atau berupa rangkaian kalimat yang membuat konsumen nyaman, senang, tentram, menghibur. Ini berupa ajakan, himbauan, atau yang berusaha mempengaruhi di sini, persuasif. Yang keempat, ditampilkan di media cetak. Ya, ini medianya ada koran, majalah, dan media elektronik, ada televisi, radio, film juga ada. Kalau kalian nonton di bioskop kan biasanya ada iklannya itu. Sebelum atau sesudah film selesai itu. Kemudian ciri-ciri iklan adalah informatif, yang mengandung informasi, komunikatif, ya dapat tersampaikan pesannya, bahasa mudah dimengerti, ya, terus menarik, ya, iklan harus menarik. Ini contoh macam-macam iklan. Ada iklan penawaran, ini penawaran produk, ya. Ini iklan pengumuman, ini reklame yang di jalan-jalan itu ada gambar mobil, macam-macam itu. Iklan menurut bentuknya ada iklan kolom, iklan baris. Ada iklan berdasarkan tujuan, ada iklan penawaran barang atau jasa, ada iklan pencarian, iklan penjualan, iklan lowongan pekerjaan, dan iklan pengumuman. Jelas ya untuk ini? Ini contoh iklan kolom. Toyota bermurah. Ini iklan baris, iklan pengumuman. Ini iklan kematian. Ini adanya kalau bentuknya seperti ini biasanya di koran atau majalah. Kemudian ada iklan penawaran, disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan yang berkonotasi baik, memikat, dan sugestif. Kita lihat contohnya di bawah. Ruko keberuntungan Anda, ya. Sudah ada kata-kata kalau beli ruko berarti nanti akan beruntung. Ini sudah kata-kata yang sugestif, ya, mempengaruhi atau memikat di situ. Kemudian ada iklan pengumuman bertujuan untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu kepada khalayak ramai. Nih, intinya ada iklan pengumuman. Di sini disampaikan pengumuman dari PT Mega Graha Citra Perkasa. Lanjut ya. Kemudian iklan reklame disusun dengan menggunakan media di tempat terbuka. Ini cirinya di tempat terbuka. Sehingga mudah dilihat halayak ramai. Halayak ramai ini maksudnya orang banyak. Kalimat reklame biasanya memuji produk dengan semboyan dan bersifat sugestif. Di sini banyak tempel-tempel nilai reklame di jalan-jalan. Kalau kalian lihat, ya di jalan-jalan banyak ikan reklame yang besar-besar itu. Maaf. Nah, ini sudah kita akan pelajari, kan tadi sudah ada slogan, iklan, dan poster. Kita belajar apa itu perbedaan slogan, iklan, dan poster. Yang pertama, slogan itu berisi motivasi atau semangat. Tadi motivasi. Banyak baca, banyak ilmu. Itu kan sudah memberikan semangat. Contohnya itu. Tiap slogan memiliki pesan dan motivasi yang unik. Ya, slogan banyak baca banyak ilmu, berarti kan udah nanti motivasinya yang unik untuk dia semangat membaca atau berliterasi. Kemudian teks slogan hanya berisi kalimat pendek, ya. Tadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kalimatnya kan pendek, tidak diuraikan macam-macam. Kemudian iklan berisi informasi penawaran barang dan jasa. Barang ya nanti mungkin membeli iklan sepeda itu kan barang, bisa berupa makanan juga, minuman. Kalau jasa itu berupa pelayanan, misalkan jasa antar paket, jasa antar makanan, jasa penitipan anak untuk balita misalkan. Berisi informasi penawaran, imbauan seperti layanan masyarakat. Jadi ada informasi, ada himbauan, ya di situ. Kemudian poster.
Poster hanya ditulis di media plakat besar. Poster di plakat besar mungkin ya relatif ya, kalau plakat yang besar ya, besarnya seberapa kita tidak tahu. Tergantung nanti yang membuat dan sasarannya siapa. Kemudian ada kalau poster berisi pengumuman, penawaran barang atau jasa. Hampir sama ya nanti dengan iklan ya. Nah, dari segi kebahasaan, teks iklan, slogan, dan poster. Secara umum, bahasanya menggunakan bahasa yang efektif dengan bercirikan bahasa efektif. Contoh cirinya itu ya, pendek atau singkat, kemudian jelas, menarik perhatian, mudah diingat, dan persuasif. Tuh, bisa mengajak. Selanjutnya, ini ada lagi dari kebahasaannya ini ya. Untuk slogan, bahasa slogan lebih mengarah pada kata-kata atau kalimat. Bahasa slogan kemudian berisi tujuan dan ideologi. Tadi kan ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kan adalah tujuannya seperti itu, ada ideologinya. Hal yang ingin disampaikan untuk mempengaruhi yang mendengarkan atau membaca. Ada poster. Bahasa poster dari kebahasaannya itu poster lebih banyak pada gambar ya. Ciri khas poster itu banyak gambarnya. Bahasa poster berisi imbauan, ajakan, upaya edukasi, dan penyaluran aspirasi tertentu. Ininya persuasif lagi ajakannya. Kemudian iklan. Bahasa iklan lebih bersifat komersil. Ini untuk perdagangan. Intinya komersil itu yang mencari keuntungan. Iklan kan banyak tadi iklan dari barang dan jasa. Ya. Makanya bersifat komersil atau mencari keuntungan bersifat itu. Nah, ya. Terima kasih ya.